seri 26. Mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Apa katamu lo Kapala? Jangan kurang ajar. Eyang, aku sudah biasa melakukannya. Sebelum berpisah, aku selalu mencium bibi Arawinda. Boleh ya, Bi? Boleh. Dyah Lokapala, sang putra mahkota, punya bakat menjadi penakluk hati wanita. Dia tidak pernah merasa canggung sedikit pun berhadapan dan bergaul dengan wanita, apalagi jika wanita itu cantik dan dia menyukainya. Perlahan sang pangeran menghampiri Arawinda Nareswari, dan dengan manis serta lembut dia mencium kening gadis dari seberang lautan itu. Terima kasih, Bi. Cepat sembuh ya. Terima kasih, Pangeran. Sambil tersenyum, Dyah Lokapala meninggalkan tenda. Dia segera duduk di atas tandu di samping Eyang Ratu. 8 orang prajurit berbadan kekar mengangkat tandu. Rombongan segera bergerak meninggalkan pelataran Kamulan, diiringi pasukan berkuda. Tampak beberapa orang penggawa kerajaan penting sedang bicara di ruang pertemuan. Di antaranya adalah Busu Dandai, Yuga Wirya, Gunadarma, Ki Umbul, dan Kumbanda. Kumbanda seorang pendekar andalan, tubuhnya besar seperti raksasa, kekuatannya seperti 2 ekor gajah Thailand. Sementara itu, Purnawijaya datang agak terlambat. Adapun ruang pertemuan itu tidak begitu besar ukurannya, letaknya di samping Balai Pertemuan Agung. Kita tahu sekarang bahwa perempuan yang bernama Byung Sinom itu berbahaya. Karena dia jahat dan sakti, maka dia berbahaya. Bukan begitu, Purnawijaya? Maaf, saya baru datang. Tapi agaknya saya bisa meraba apa yang menjadi pokok pembicaraan. Soal Byung Sinom. Iya. Dan apa sebaiknya yang harus kita lakukan terhadap wanita jahat itu? Kalau menurut pendapat saya, setiap penjahat harus segera ditangkap, diadili, dan diganjar hukuman yang setimpal dengan kejahatannya. Pada akhirnya memang harus begitu. Tapi sebelumnya kita juga perlu tahu mengapa Byung Sinom selalu membuat huru-hara, bikin ribut, bikin kerusuhan, merusak bangunan vihara, melukai para pekerja. Pasti dia punya alasan. Apa karena dendam, iri hati? Apa karena rasa sirik dan dengki? Apa alasannya? Kalau dendam sama siapa? Barangkali saya bisa memberikan jawabannya, walaupun tidak lengkap. Kemungkinan besar dia menaruh dendam. Ya, dendam sama siapa? Sama Ibunda Permaisuri, janda almarhum Sri Maharaja Samaratungga. Oh ya, bisa jadi. Hampir semua pelayan istana tahu bahwa Byung Sinom mempunyai tempat istimewa di hati Sri Maharaja Samaratungga. Byung Sinom sendiri seorang pelayan. Iya. Jadi dalam hal ini ada urusan pribadi. 2 perempuan bermusuhan. Akibatnya kita semua kalang kabut. Pembangunan Kamulan tersendat-sendat. Karena itulah Byung Sinom harus ditindak tegas. Maksudmu ditangkap, Purnawijaya? Tidak bisa begitu. Kita harus melihat persoalan ini dengan pikiran yang jernih. Karena ini masalah pribadi, ya harus diselesaikan secara pribadi oleh orang-orang yang bersangkutan. Tidak perlu melibatkan yang lain-lain. Saya mau ikut menyumbangkan pendapat. Apa boleh apa tidak ya? Boleh, Ki Umbul, boleh. Kalau tidak boleh ya tidak apa-apa. Tidak jadi inilah, nggak jadi
batal atau bagaimana begitu? Boleh. Oh, boleh. Iya, pertemuan ini bersifat terbuka. Karena Ki Umbul juga ada di sini. Betul. Kalau mau ikut bicara silakan saja bicara. Terima kasih. Kalau menurut saya ya, kok lebih cocok, lebih sreg pendapatnya Tuan Purnawijaya. Sudah jelas yang namanya Byung Sinom itu kan jahat. Ya. Ya langsung saja diringkus toh, dijebloskan ke tahanan begitu supaya tidak bisa berbuat jahat lagi, ya toh? Begitu. Tidak ada perlunya kan kita repot-repot mencari alasan kenapa Byung Sinom itu menjadi jahat atau tidak, itu tidak ada perlunya. Karena setiap orang kan punya alasan masing-masing. Apa harus ditelusuri satu persatu? Begitu. Kan malah jadi ruwet semua. Iya, bukan begitu maksudnya Ki Umbul. Oh, jadi begini loh Tuan Busu. Pokoknya yang namanya penjahat harus segera dibekuk, dihukum, selesai. Sederhana saja toh mikirnya. Jadi nggak usah bingung sendiri. Iya, menangkap orang itu kan ada aturannya. Ah, Memenjarakan orang juga ada hukumnya. betul. Ya tidak bisa sembarangan begitu. Alah, tapi Byung Sinom juga sembarangan kok Tuan Busu seenaknya sendiri. Byung Sinom penjahat. Ah, Kita bukan. Kita aparat kerajaan. Iya, memang perkara ini harus segera kita putuskan. Untuk itulah kita adakan pertemuan ini. Barangkali ada yang mau urun rembuk, mau ikut bicara. Gunadarma? Ya, sebaiknya Tuan Guna mengemukakan pendapatnya. ya bagus. Ayo toh Guna ngomong. Yang penting kamu ngomong. Jangan diem saja begitu. Diem artinya tidak berkepentingan. Ayo ngomong. Kok diem saja toh? Baiklah, saya akan bicara atas nama semuanya. Atas nama almarhum Sri Maharaja Samaratungga, atas nama aparat kerajaan, atas nama Kaula Mataram, khususnya para pekerja pembangunan Kamulan. Ya, saya hanya ingin perhatian sedikit saja dan pengertian tuan-tuan yang terhormat. Sampai saat ini, pembangunan Kamulan Bumi Sambarabudura masih terus berjalan, walaupun tersendat-sendat dan terasa semakin berat. Belum lama terjadi lagi kecelakaan yang meruntuhkan sebagian tembok vihara dan melukai puluhan pekerja. Kalau hal ini terus-menerus menimpa kita, sama saja kita membuat bangunan pasir di tepi pantai. Belum lagi selesai, sudah musnah tersapu ombak. Kita bangun lagi, musnah lagi, ambruk lagi, bangun lagi, roboh lagi. Sampai kapan? Apakah ini bukan pekerjaan yang sia-sia? Saya takut para pekerja akhirnya kehilangan semangat dan menjadi putus asa. Sebab mereka sudah memeras keringat, mengangkut batu dari puncak-puncak gunung yang tinggi. Mereka sudah mengorbankan segala-galanya, tapi hasilnya tidak ada. Nah, tuan-tuan, sekarang pertanyaannya, bagaimana sikap kita? Apakah pembangunan Kamulan mau diteruskan atau berhenti sampai di sini saja? Semua terdiam mendengar apa yang baru saja disampaikan Gunadarma. Ada yang berbisik-bisik dengan Ponggawa di sebelahnya. Ada yang saling menatap. Busu Dandai kelihatan tercenung sejenak. Dia mencoba mencerna apa yang baru saja diucapkan Gunadarma. Dan Gunadarma sendiri tampaknya belum selesai bicara. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio Borobudur. Sampai jumpa.